Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, panik. Orang-orang dari generasi muda Kong Heavenly Clan yang datang menyebabkan masalah bagi Chu Feng, mereka semua mulai panik. Tidak pernah mereka berharap bahwa Chu Feng tidak hanya memiliki kemampuan sejati dan jenius dalam hal kultivasi bela diri dan teknik formasi, tapi ia juga seorang individu yang tenang, lihai, dan tidak bermoral. Meskipun mereka jelas-jelas berada di wilayah Kong Heavenly Clan, tapi Chu Feng sebenarnya bisa menahan mereka. Ini menandakan dua hal. Pertama, Chu Feng jelas bukan orang biasa dari generasi muda. Dia adalah seseorang yang telah mengalami hal-hal hebat. Kalau tidak, dia tidak akan begitu tenang. Kedua, Chu Feng memiliki kebijaksanaan luar biasa. Terlepas dari apakah itu bakatnya, kecerdasannya, atau keberaniannya, semuanya itu melampaui kemampuan mereka, dan membuat mereka merasa lebih rendah jika dibandingkan dengan dirinya. Pada saat itu, para anggota generasi muda Kong Heavenly Clan benar-benar bingung mengenai apa yang harus dilakukan. Merasa tak berdaya, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Kong Ruozeng. Pada saat itu, Kong Ruozeng merasa dirinya berada di bawah tekanan besar. Kakak Ruozeng, bagaimana kalau kita lupakan masalah ini saja? Kalau tidak, ketika Tuan Tetua dan yang lainnya datang, kita mungkin akan berakhir akan dihukum. Dengan panik, beberapa orang mulai mendesak Kong Ruozeng untuk mundur. Menghukum, tempat apa ini? Ini adalah klan surgawi Kong. Siapa yang berani menghukum aku di sini? Kong Ruozeng berkata dengan percaya diri. Di Kong Heavenly Clan, Kong Ruozeng bisa dianggap sebagai jenius puncak. Dia adalah seseorang yang telah mendapatkan kesukaan dari klannya sejak dia masih kecil. Belum lagi orang tuanya, bahkan beberapa tetua dan ketua klan mereka akan memanjakannya. Dia jarang sekali dimarahi sepanjang hidupnya. Bahkan jika dia membuat kesalahan, dia tidak akan pernah dihukum, dan malah akan dilindungi. Sederhananya, dia telah dimanjakan oleh klan surgawi Kong sepanjang hidupnya. Itu benar, kakak laki-laki Ruozeng berbeda dari kita. Bahkan tetua agung saja tidak akan menghukumnya. Adapun para tetua lainnya, mereka tidak akan berani menghukumnya. Pada saat itu, orang-orang dari generasi muda yang hadir tiba-tiba saja menyadari. Jika bukan karena status khusus Kong Ruozeng, mereka tidak akan memprovokasi Chu Feng juga. Karena bagaimanapun, kediaman Chu Feng dijaga oleh orang-orang dari klan surgawi Kong. Bukan karena penjaga tidak mencoba menghentikan mereka, namun melainkan, setelah Kong Ruozeng menjadi marah, bahkan para tetua yang menjaga kediaman Chu Feng meringkuk di depannya. Hahaha, memikirkan itu, Kong Ruozeng menjadi percaya diri. Ekspresi canggung di wajahnya menghilang, dan dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan mulai tertawa terbahak-bahak. Tatapan Chu Feng segera berubah, dan dia pun bertanya dengan datar. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Chu Feng. Apa yang aku tertawakan? Aku menertawakan betapa bodohnya kamu. Apakah kamu tidak tahu tempat seperti apa ini? Kong Ruozeng berkata kepada Chu Feng. Tempat ini secara alami klan surgawi Kong, kata Chu Feng. Karena kamu tahu bahwa tempat ini adalah klan surgawi Kong, apakah kamu tidak merasa kata-kata yang kamu katakan sebelumnya itu konyol? Kata Kong Ruozeng. Apa yang kamu maksud dengan itu? Tanya Chu Feng. Kamu tidak mengertikah? Baiklah, aku bisa menjelaskannya kepada kamu. Aku datang ke sini hari ini dengan tepat, sehingga aku bisa menggertakmu, yang hanya seorang leluhur setengah bela diri peringkat 7, sedangkan kultivasi aku adalah leluhur setengah bela diri peringkat 9. Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Balas Kong Ruozeng. Kong Ruozeng menunjuk Chu Feng dan berbicara satu kata pada suatu waktu. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri saat ini. Dia tidak merasakan apa yang dia nyatakan ini, itu sebagai sesuatu yang memalukan. Namun sebaliknya, ia merasa itu wajar-wajar saja. Kalau begitu, kamu sudah mengakui fakta bahwa kamu adalah individu yang tak tahu malu. Ucap Chu Feng. Jadi bagaimana jika aku tidak tahu malu? Tidak ada seorang pun di sini yang akan mengolok-olok ketidakacuhan aku, dan juga tidak akan ada orang yang akan menghukum aku. Alasan untuk itu adalah, karena tempat ini adalah klan Kong Heavenly, wilayah aku, Kong Ruozeng, kata Kong Ruozeng sambil menepuk-nepuk dadanya.
Kamu jelas-jelas tahu bahwa apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan adalah salah, namun kamu masih berencana untuk melakukannya. Jika Kong Heavenly Clan membiarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan tanpa hukuman, maka aku, Chu Feng, tidak punya apa-apa untuk dikatakan, ucap Chu Feng dengan mengangkat bahu sambil tersenyum. Namun, tindakan sederhana seperti itu benar-benar membangkitkan kemarahan Kong Ruozeng. Dari cara dia melihatnya, Chu Feng sama sekali tidak menempatkannya di matanya sama sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan penghinaan terhadapnya? Karena kamu sudah mengatakan sesuatu seperti itu, aku harus benar-benar memberimu pelajaran hari ini, ucap Kong Ruozeng. Setelah Kong Ruozeng mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba saja melayangkan pukulannya. Seperti binatang buas tak kasat mata, penindasannya di peringkat 9,5 Martial Ancestor itu menyapu keluar untuk menindas Chu Feng. Namun menghadapi serangan itu, sudut mulut Chu Feng benar-benar terangkat menjadi sedikit senyuman. Dia juga tidak mengungkapkan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya. Dan bahkan, dia berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dia juga tidak berusaha menghindari pukulan itu. Bukannya dia memandang rendah Kong Ruozeng dan berpikir bahwa, pukulan Kong Ruozeng tidak akan melukainya. Namun sebaliknya, Chu Feng yakin bahwa pukulan Kong Ruozeng tidak akan bisa mengenainya. Berhenti, teriak seseorang. Benar saja, itu seperti yang telah diantisipasi Chu Feng. Sebelum kekuatan pukulan Kong Ruozeng dapat mencapai Chu Feng, sebuah teriakan marah terdengar di langit. Setelah itu, semburan penindasan juga telah tiba. Tidak hanya kekuatan pukulan Kong Ruozeng langsung menghilang, bahkan Kong Ruozeng dan yang lainnya juga dipaksa mundur berulang kali. Memalingkan pandangan mereka ke arah suara itu, Kong Ruozeng dan yang lainnya segera terkejut. Sekelompok besar orang berjalan masuk dari luar, dan mereka sudah tiba di alun-alun luas sebelum istana. Kelompok orang itu, kebanyakan terdiri dari para tetua klan surgawi Kong. Sedangkan untuk orang yang memimpin grup, dia adalah salah satu tetua tertinggi klan Kong Heavenly Clan, Kong Sun Lian. Kami memberi hormat kepada tetua dan senior. Pada saat itu, Kong Ruozeng dan yang lainnya buru-buru berlutut untuk memberikan penghormatan. Lagi pula bagi mereka, orang-orang yang telah muncul di sini sekarang, mereka semua adalah karakter agung dan senior mereka. Keberanian yang luar biasa. Teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat yang diundang oleh aku. Namun kamu semua benar-benar berani bersikap kasar terhadap teman kecil Chu Feng. Kenapa kalian semua masih berdiri di sana? Cepat minta maaf kepada teman kecil Chu Feng segera. Kong Sun Lian menunjuk ke Kong Ruozeng dan berteriak dengan marah. Kong Ruozeng terkejut melihat Kong Sun Lian bereaksi hingga sedemikian rupa. Belum pernah dia melihat tetua tertinggi ini menjadi marah selanjang hidupnya, dan terutama orang yang marah ini. Melihat Kong Sun Lian menjadi marah, Kong Ruozeng tidak hanya sangat terkejut, tapi ia juga mulai panik. Dia tidak berani ragu, dan dengan tergesa-gesa menjelaskan. Tuan tetua tertinggi, aku belum datang untuk menciptakan masalah bagi Chu Feng. Aku hanya ingin berdebat dengan Chu Feng, ucap Kong Ruozeng. Putra yang tidak berbakti, kamu masih berani berbicara balik. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya berambut putih tiba-tiba berjalan keluar dari belakang Kong Sun Lian. Dia berjalan menuju Kong Ruozeng, mengangkat tangannya, dan memberikan tamparan pada Kong Ruozeng. Gaplok, meskipun tamparan itu tidak diberikan banyak kekuatan, tapi tetap saja bahwa orang yang memberikan tamparan itu adalah Martial Ancestor. Dengan demikian, tamparan itu menyebabkan Kong Ruozeng berguling-guling di tanah, dan setengah wajahnya telah rusak. Setelah ditampar, Kong Ruozeng menjadi sangat marah. Setelah semua, sangat sedikit orang di klan surgawi Kong berani untuk melukainya. Karena itulah, dia tidak bisa menahan amarahnya, kemudian merangkak, dan ingin mengutuk orang yang menamparnya dengan marah. Namun ketika Kong Ruozeng melihat orang yang telah menamparnya, dia pun tertegun. Dia menelan kutukan yang telah dia rencanakan untuk diungkapkan, dan bahkan dia tidak bisa mengatakannya. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang telah menamparnya sebelumnya adalah ayahnya sendiri. Ayah, mengapa kamu menamparkan aku? Tanya Kong Ruozeng yang memegang wajahnya yang cacat dengan tangannya, itu ketika dia melihat ke ayahnya. Keluhan dan kebingungan memenuhi matanya. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya, bahwa ayahnya telah menamparnya. Kenapa aku menamparmu? Itu karena kamu kasar kepada teman kecil Chu Feng.
Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak seharusnya ditampar karena itu? Minta maaf kepada teman kecil Chu Feng segera. Jika kamu masih tidak meminta maaf, aku akan melumpuhkan kakimu. Ayah Kong Ruozeng berkata dengan marah. Melumpuhkan, ini semua untuk Chu Feng. Seru Kong Ruozeng. Mendengar kata-kata itu, Kong Ruozeng merasakan keluhan yang tak ada habisnya. Dia tidak pernah berharap bahwa, ayahnya yang belum pernah memukulnya sebelumnya, ini akan benar-benar memukulnya untuk pertama kalinya karena orang luar. Kong Ruozeng merasa tidak dapat menerima perbedaan ini. Kong Ruozeng merasa bahwa dia telah dianiaya. Karena itulah, dia mulai berteriak. Baiklah, silakan dan pukul aku. Jika kamu bisa, silakan dan pukul aku sampai mati. Biarpun kamu ingin mengalahkanku sampai mati, aku tetap tidak akan meminta maaf pada sampah itu. Teriak Kong Ruozeng. Kamu, melihat putranya bertingkah seperti ini, meskipun ayah Kong Ruozeng sangat marah, tapi dia bingung apa yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun, Kong Ruozeng adalah putranya sendiri. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa menguatkan dirinya sendiri untuk memukulinya sampai mati? Kamu berani menggertak tamu kehormatanku. Namun masih menolak untuk bertobat. Penjaga, bawa Kong Ruozeng ini pergi. Dia akan menerima hukuman obat. Tepat pada saat itu, tetua Kong Sunlian yang telah berdiri diam di samping untuk waktu yang sangat lama, dia tiba-tiba saja memberi perintah. Hukuman obat. Mendengar kata-kata itu, belum lagi Kong Ruozeng, bahkan semua orang dari Kong Heavenly Clan yang hadir memiliki perubahan ekspresi yang sangat besar. Hukuman obat adalah semacam hukuman internal klan surgawi Kong. Hukuman semacam itu tidak akan membunuh orang yang dihukum. Dan bahkan, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan orang itu setelah mereka menjalani hukuman. Bahkan tidak akan ada bekas luka dari hukuman. Hanya saja, ketika mereka menjalani hukuman obat, mereka harus menanggung rasa sakit yang tak tertahankan. Rasa sakit semacam itu adalah sesuatu yang akan membuat seseorang berharap mereka mati. Itu adalah salah satu hukuman paling kejam dan menakutkan dari klan surgawi Kong. Tiba-tiba saja, gema teredam pun terdengar. Kong Ruozeng yang sebelumnya keras kepala dan bahkan telah menyatakan bahwa ia tidak takut akan kematian, seketika saja dia benar-benar jatuh tak berdaya. Wajahnya dipenuhi keringat, dan kulitnya pucat pasih. Bahkan tubuhnya menggigil tanpa henti. Pada saat itu, ayah Kong Ruozeng juga mulai panik. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa, Kong Sunlian akan memerintahkan hukuman obat untuk putranya. Setelah semua, itu adalah salah satu hukuman paling kejam di klan surgawi Kong mereka. Adapun Kong Ruozeng, dia sudah benar-benar terpana. Dia bahkan tidak berani mengucapkan kata bantahan lagi, dan hanya duduk tertegun di tanah sambil menggigil. Anak kurang ajar, segera akui kesalahan kamu. Tiba-tiba saja ayah Kong Ruozeng berteriak keras padanya. Dia melakukannya demi Kong Ruozeng. Dia tidak ingin Kong Ruozeng menerima hukuman obat itu. Karena itulah, dia ingin memaksa Kong Ruozeng mengakui kesalahannya, sehingga Kong Sunlian tidak akan menghukumnya. Lagi pula, tetua Kong Sunlian juga sangat memanjakan Kong Ruozeng. Dengan demikian, bagaimana mungkin dia bisa benar-benar menempatkan Kong Ruozeng melalui hukuman yang begitu kejam untuk Chu Feng belaka? Selama Kong Ruozeng menyerah, Kong Sunlian akan bisa turun dari panggung, dan krisis akan bisa dihindari. Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak bermaksud memprovokasi kamu. Aku benar-benar hanya mencoba berdebat denganmu. Mungkin cara aku mengekspresikan diri aku inilah yang salah. Namun, aku benar-benar tidak punya niat untuk memprovokasi kamu. Aku harap kamu tidak akan tersinggung dengan tindakan aku. Tolong, bantu aku menjelaskan hal ini kepada tetua Kong Sunlian. Kong Ruozeng buru-buru bangkit, dan meminta maaf sambil membungkuk pada Chu Feng. Keras kepala sebelumnya itu telah benar-benar hilang sekarang. Selain itu, Kong Ruozeng ini sangat cerdas. Tidak hanya dia meminta maaf, dia juga berusaha meminta Chu Feng untuk memohon keringanan hukuman baginya. Dia tahu bahwa sementara Kong Sunlian mungkin tidak memperlihatkan kata-kata yang diucapkan oleh orang lain saat ini, tapi kata-kata Chu Feng akan sangat berpengaruh. Pada saat itu, Kong Ruozeng menyadari status yang dimiliki Chu Feng di hati Kong Sunlian. Hanya saja, dia sangat menyesal telah terlambat menyadari hal itu. Namun demikian, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah, bahkan setelah mendengar apa yang dikatakan Kong Ruozeng. Selanjutnya, dia tidak mengatakan apa-apa.
Siapa itu Chu Feng? Dia sudah menyadari bahwa Kong Ruozeng tidak meminta maaf kepadanya dengan tulus. Seseorang seperti Kong Ruozeng berbeda dari Kong Cheng dan Kong Zeng. Begitu keluhan terbentuk, ia akan mengingatnya selama sisa hidupnya. Dengan demikian, ia akan menjadi musuh Chu Feng selama sisa hidupnya. Bahkan jika Chu Feng memohon keringanan atas nama Kong Ruozeng pasti akan tetap menganggapnya sebagai musuh, dan tidak membiarkannya lolos dengan hal-hal di masa depan. Jadi, karena mereka akan menjadi musuh, mengapa Chu Feng memohon atas namanya? Sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Hari ini, kamu harus menjalani hukuman obat, kata Kong Sun Lian. Begitu Kong Sun Lian mengucapkan kata-kata itu, Kong Ruozeng sangat takut sehingga dia jatuh kembali tanpa daya. Dia mengungkapkan ekspresi sedih, dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang tanpa jalan keluar hari ini. Tetua Agung, mohon pertimbangkan bahwa Ruozeng masih sangat muda. Aku pasti akan menghukumnya karena kesalahannya. Hanya saja untuk hukuman obat ini, bukankah ini terlalu serius? Ucap sang ayah. Melihat bahwa Kong Sun Lian masih tidak berencana untuk menyelamatkan putranya, ayah Kong Ruozeng akhirnya tidak punya pilihan selain untuk secara pribadi memohon Kong Ruozeng. Hanya untuk mengetahui bagaimana mengakui kesalahan seseorang setelah musibah menimpa mereka, siapakah yang merusak kamu dengan kesombongan dan kemauan yang bermasalah itu? Ucap Kong Sun Lian sambil menunjuk ke arah Kong Ruozeng. Kemudian, dia menoleh ke ayah Kong Ruozeng dan berkata, Kong Yao, sebagai ayah Kong Ruozeng, haruskah kamu tidak memberi aku penjelasan untuk ini? Ucap tetua Kong Sun Lian. Itu semua salahku. Aku gagal mendidik putra aku. Lord Tetua, jika kamu ingin menghukum seseorang, silakan menghukum aku sebagai gantinya, ucap ayah Kong Ruozeng, dan tiba-tiba berlutut di tanah. Dia sebenarnya ingin menerima hukuman atas nama putranya. Kurang ajar, apakah kamu mengatakan kepada aku bahwa, bahkan setelah hidup selama bertahun-tahun, kamu masih tidak tahu tentang prinsip bahwa seseorang tidak dapat membela kejahatan yang dilakukan oleh orang lain? Kong Sun Lian berkata dengan marah. Tetua yang mulia, junior ini memahami prinsip itu. Hanya saja, Ruozeng ini masih muda, aku khawatir dia tidak akan bisa menanggung hukuman seberat hukuman obat. Karena itulah, aku mohon kepada kamu, mohon bersikaplah lunak, dan izinkan aku untuk mengambil hukuman atas nama Ruozeng, ucap sang ayah. Bodoh sekali. Tidak mengherankan jika Kong Ruozeng menjadi seperti ini. Itu semua konsekuensi yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dari kamu. Bagus. Karena kamu bersikeras menerima hukuman hari ini, maka aku akan meminta kamu berdua, ayah dan anak, menerima hukuman itu bersama-sama, kata Kong Sun Lian. Dan, wush. Setelah Kong Sun Lian mengatakan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan lapisan penindasannya segera tersapu. Seperti tali itu mengikat Kong Ruozeng dan ayahnya, dan menyebabkan mereka berdua tidak dapat bergerak atau memanfaatkan kultivasi mereka. Penjaga, bawa mereka berdua ke bawah. Segera jalankan hukuman obat pada mereka. Jika ada yang berani melanggar, aku akan membuat mereka menderita hukuman obat yang sama seperti ayah dan anak ini. Kata Kong Sun Lian. Begitu Kong Sun Lian mengucapkan kata-kata itu, bagaimana mungkin ada orang yang berani menentangnya? Segera, dua tetua penegak hukum berjalan keluar, dan melanjutkan untuk menyeret Kong Ruozeng dan ayahnya pergi. Tetua yang mulia, kami salah. Kami benar-benar tahu kesalahan kami sekarang. Tolong, kami mohon, maafkan kami. Kami tidak akan pernah berani melakukan ini lagi, tidak pernah berani melakukan ini lagi. Saat berikutnya, anggota yang tersisa dari generasi muda klan surgawi Kong dengan cepat berlutut di tanah, dan mulai bersujud dan memohon pengampunan tanpa henti. Dan bahkan, banyak dari mereka yang begitu ketakutan sehingga mereka bahkan mulai menangis. Di antara semua orang dari generasi muda yang datang ke sini hari ini, orang yang paling dimanjakan dan dicintai oleh klan surgawi Kong tidak lain adalah Kong Ruozeng. Ketika bahkan Kong Ruozeng saja dipaksa untuk menderita hukuman yang begitu berat, maka ini menyebabkan generasi muda yang hadir menjadi sangat ketakutan. Kenapa kalian semua meminta maaf padaku? Kamu harus meminta maaf kepada teman kecil Chu Feng, kata tetua Kong Sun Lian. Chu Feng, kami salah. Tolong beri kami kesempatan lain, kami pasti tidak akan berani melakukan hal seperti itu lagi. Yang lain mulai memohon pengampunan dari Chu Feng dengan menangis di wajah mereka.
Aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan pada kalian semua. Permintaan maaf kamu kepada aku, apakah itu karena kamu semua sungguh-sungguh bertobat atas tindakan kamu, atau apakah karena kamu semua takut dengan hukuman? Tanya Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Chu Feng, kami keliru. Kami sungguh-sungguh bertobat atas tindakan kami, dan kami benar-benar tidak akan berani melakukan hal seperti itu lagi. Jadi tolonglah, mohon keringanan hukuman bagi kami, dan tolong jangan minta Tetua Agung membuat kami menjalani hukuman obat juga. Ucap para anggota generasi muda klan surgawi Kong semuanya sangat ketakutan. Mereka berada di ambang berlutut dan bersujud kepada Chu Feng. Biarkanlah berlalu. Hari ini, kalian semua juga tidak benar-benar melakukan banyak hal, ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini benar-benar terlalu penakut dan pengecut. Mereka tidak akan menjadi musuh-musuhnya di masa depan, dan juga tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi musuh-musuhnya. Dengan demikian, Chu Feng berkata kepada Kong Sun Lian. Senior, bagaimana kalau kamu membiarkan mereka? Ucap Chu Feng. Karena teman kecil Chu Feng memohon keringanan hukuman, aku akan mengampuni kamu semua ini. Jika ini terjadi lagi, aku pasti tidak akan membiarkan kamu semua pergi dengan mudah, kata Kong Sun Lian. Mendengar kata-kata itu, generasi muda yang hadir menghela nafas lega. Mereka tidak hanya berbalik untuk menyatakan rasa terima kasih mereka kepada Kong Sun Lian, tapi mereka juga mulai mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Chu Feng dan Wang Qiang. Di mana para tetua yang bertugas menjaga tempat ini? Cepat keluar! Kong Sun Lian tiba-tiba berteriak. Kami memberi penghormatan kepada tetua yang mulia. Tak lama kemudian, sekelompok tetua bergegas keluar. Para tetua ini semuanya adalah martial ancestors. Namun demikian, mereka rata-rata hanya di jajaran awal martial ancestor. Di antara Kong Heavenly Clan, mereka tidak bisa dianggap sangat kuat. Dari sini dapat ditentukan bahwa, orang-orang ini kemungkinan besar hanya akan memiliki status tingkat di klan surgawi Kong. Jadi, ketika keberadaan seperti Kong Sun Lian muncul di hadapan mereka, para tetua ini bereaksi dengan cara yang sama seperti orang-orang dari generasi muda, yaitu mereka semua takut tanpa akhir dan gemetar ketakutan. Aku bertanya pada kalian semua, bagaimana Kong Ruozeng dan yang lainnya berhasil masuk ke sini? Kong Sun Lian bertanya. Mendengar pertanyaan itu, para tetua itu mulai terbata-bata. Itu karena, mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Untuk gagal memblokir sekelompok anak-anak, kalian semua tidak layak menjadi tetua. Kalian semua, pergi ke Departemen Hukuman, dan menerima hukuman obat atas kemauanmu sendiri. Kalau tidak, aku akan membuat kamu semua menyesali tindakan kamu selama sisa hidup kamu, kata Kong Sun Lian. Siap, para tetua itu tidak berani mengucapkan sedikit pun keluhan. Dan bahkan, tidak ada dari mereka yang berani menatap mata Kong Sun Lian. Satu demi satu, mereka buru-buru berdiri dan mulai terbang menuju Departemen Hukuman. Mereka tidak akan menentang perintah Kong Sun Lian, itu karena mereka tidak berani melakukannya. Pada saat ini, Kong Zeng yang berdiri di samping, dia tidak dapat menahan diri dari menghirup udara dingin. Dia ingat bagaimana dia agak tidak rela meminta maaf kepada Chu Feng di Damnet Pond yang terkutuk itu, ketika tetua agung ini memerintahkannya untuk melakukannya. Dan sekarang, ketika Kong Zeng melihat hukuman yang diterima Kong Ruozeng dan yang lainnya, dia merasa sangat senang bahwa dia sangat beruntung. Baru sekarang dia menjadi yakin, itu tentang status seperti apa yang Chu Feng pegang dalam hati tetua agung ini. Tetua agung ini benar-benar berencana untuk mengikat Chu Feng. Kalau tidak mungkin baginya untuk menjadi sekejam dan seketat ini terhadap klannya sendiri. Pada saat ini, Kong Zeng melihat ke sekelilingnya. Dia melihat bahwa terlepas dari apakah itu para tetua ataupun orang-orang dari generasi muda, mereka semua memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Setelah hari ini, kemungkinannya tidak ada orang di seluruh Kong Heavenly Clan yang berani membuat masalah untuk Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.